Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timor Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah kembali melalui tayangan channel YouTube di Timor Andi Channel. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, pembelajaran yang kedua. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Sebelum belajar, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan buat kalian semua. Pertanyaan yang pertama adalah, tahukah kalian apa itu konveksi? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang dimaksud dengan pola lantai pada sebuah tarian? Kedua pertanyaan itu dapat kalian jawab apabila kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan perpindahan panas secara konveksi dengan benar. Yang kedua, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan pola lantai pada sebuah tarian dengan benar. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timor Andi Channel. Sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, mari kita perhatikan pembelajaran yang pertama. KD 3.6, Ilmu Pengetahuan Alam. Apakah kalian tahu perpindahan panas secara konveksi? Belum, Pak. Beritahu kami, Pak. Baiklah, Bapak akan memberitahu kalian perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Panas pada kompor memberikan proses konduksi terhadap panci. Kemudian panci yang terisi air memberikan proses konveksi pada air. Nah, proses kegiatan konveksi tersebut adalah merebus air. Bagaimana prosesnya? Ya, mari kita perhatikan prosesnya. Air yang dekat api akan memuai dan menjadi ringan sehingga
gelembung air bergerak ke atas. Dan selanjutnya, air yang di atas turun ke bawah menggantikan gelembung air yang ke atas. Nah, proses ini akan berlanjut terus sehingga air di dalam panci menjadi panas sepenuhnya. Contoh yang kedua adalah peristiwa konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, Bapak akan memberikan ilustrasinya. Ilustrasi pertama adalah tentang angin darat yang terjadi pada malam hari. Mengapa demikian? Karena udara di darat lebih cepat dingin daripada udara yang berada di laut. Sehingga udara yang berada di laut akan bergerak naik dan udara yang berada di darat menggantikannya. Proses ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar menuju ke tengah laut mencari ikan. Berikut ilustrasi gambar udara pada angin darat. Nah, proses selanjutnya adalah angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Mengapa demikian? Ya, udara di darat lebih cepat panas daripada udara yang berada di lautan. Sehingga udara yang berada di darat akan bergerak naik dan udara yang berada di lautan akan menggantikannya. Proses ini dimanfaatkan para nelayan untuk kembali ke darat setelah mencari ikan pada malam hari. Berikut ilustrasi udara pada angin laut. Nah, contoh selanjutnya pada proses konveksi adalah peristiwa pada cerobong asap di pabrik. Lihat gambar ilustrasi berikut ini. Ilustrasi berikut ini menggambarkan proses konveksi pada cerobong asap di pabrik. Nah, berikut uraiannya. Cerobong B adalah tempat masuknya udara dingin dan cerobong A adalah tempat keluarnya udara panas. Ketika lilin di dalam kotak dinyalakan, udara di sekitar lilin menjadi panas sehingga bergerak naik melalui cerobong A di mana lebih dekat dengan lilin. Nah, pada saat udara di sekitar lilin naik, maka tempatnya digantikan oleh udara dingin yang masuk melalui cerobong B. Keadaan tersebut terus terjadi sehingga terjadi aliran udara. Oleh karena itu, setiap pabrik memiliki cerobong asap yang menjulang tinggi dengan tujuan agar asap pabrik tidak terhirup manusia secara langsung. Contoh peristiwa konveksi selanjutnya adalah peristiwa konveksi yang terjadi pada ventilasi udara. Ketika kita berada di ruangan tertutup rapat, udara di dalam ruangan tersebut menjadi panas. Nah, pada saat kita buka jendela atau ventilasi udara pada ruangan tersebut, maka udara panas dalam ruangan akan keluar dan digantikan dengan udara segar dari luar ruangan. Baiklah anak-anak, tadi merupakan contoh-contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang KD 3.3 Seni Budaya dan Prakarya. Apa yang kita pelajari? Ya, pola lantai pada tarian daerah. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai merupakan
garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Adapun pola lantai dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan atau kelompok. Pola garis dasar pada lantai dalam tarian terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Mari kita pelajari tentang pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pertama kita akan belajar tentang pola garis lurus. Apa saja? Ya, pola garis lurus terdiri dari pola lantai 1 horizontal, 2 vertikal, 3 diagonal, 4 zigzag, 5 segitiga, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari pola garis lurus terdiri dari pola lantai. Yang pertama, pola lantai lingkaran. Yang kedua, angka 8. Ketiga, garis lengkung ke depan. Keempat, garis lengkung ke belakang. Dan masih banyak macam yang lainnya. Nah, kita akan melihat bentuk ilustrasi dari pola garis lurus dan pola garis lengkung. Berikut contoh ilustrasi pada garis lurus. Nah, garis sejajar lurus disebut dengan horizontal. Garis sejajar miring disebut dengan diagonal. Dan garis sejajar lurus ke depan disebut vertikal. Dan bentuk segitiga atau huruf V disebut pola segitiga. Selanjutnya adalah contoh ilustrasi pada gerak lengkung. Yang pertama, bentuk cekung ke belakang disebut lengkung ke belakang. Dan bentuk cekung ke depan disebut lengkung ke depan. Selanjutnya, membentuk lingkaran adalah pola lantai lingkaran, sedangkan membentuk huruf S merupakan pola huruf S. Nah, itulah anak-anak bentuk ilustrasi pada pola gerak garis pola lantai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Papa tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.